Adakah sahabat yang tertarik ingin meningkatkan omset bisnis tanpa keluar biaya iklan yang besar? Adakah yang ingin menaikkan profit dengan usaha sesedikit mungkin? Untuk menjawabnya, ada dua hal yang Anda harus lakukan kepada pelanggan Anda. Nomor satu, mereka harus mendapatkan experience atau value versus price. Jika Anda ditanya tentang Harley Davidson, Anda menjawab itu motor, maka Anda termasuk dalam kelompok ordinary atau manusia kebanyakan. Gak enak ya memang mendengarkannya ya, atau menerima kata tersebut, namun benar itu kenyataan. Anda akan heran dengan orang yang membeli Harley dan naik Harley. Harganya mahal, suaranya keras, mengendalikannya sulit, berat, tarikannya tidak kencang. Namun Harley memang bukan motor. Harley ya Harley, bukan motor. Kalau motor itu kendaraan transportasi, pilih saja Honda atau Yamaha. Jangan Harley. Pengalaman mengendarai Harley adalah value lifestyle yang hanya dinikmati segelintir orang. Karena itu, perusahaan Harley akan bertahan seumur jagat selama mereka memberi value dalam tanda petik the real man wear black. Lelaki sejati mengendarai Harley. Biasanya Harley berbaju hitam soalnya. Itulah experience. Ada lagi misalnya, Citylink meniru habis-habisan AirAsia. Mulai dari gaya busana, logo, iklan, gimmick, hingga harga. Hanya corporate colornya saja yang berbeda. Yang satu hijau, yang satu merah. Namun, image citra yang dibangun atas merek dagang tidak seberhasil AirAsia. Mengapa? Kita bersama AirAsia itu bukan menaiki low cost air flight, tapi kita mengasosiasikan diri kita sebagai rebelnya Tony Fernandes, founder AirAsia, yang bisa mendobrak kekokohan MAS dan Mahathir Muhammad punya pemerintahan yang otoritarian, bisa mendapatkan izin negara Singapura yang kaku dengan menggunakan strategi David and Goliath, dan terakhir bisa membuka jalur di Indonesia yang dikenal penuh dengan korupsi dan sulit ditembus. Semua Tony Fernandes lakukan dengan kekuatan media. 1 tahun digoyangnya Malaysia, 3 tahun pemerintah Singapura digempur dengan media, dan terakhir Indonesia digempurnya, sehingga kita bisa menikmati low cost fare dari AirAsia. Itulah mengapa kita memilih AirAsia, karena mewakili sisi liar dari diri seseorang. Walau banyak yang tidak mengetahui cerita asli ini, namun Anda bisa merasakan vibrasi semangat AirAsia di krunya, di iklannya, di Tony Fernandesnya. Vibrasi ini tidak ada di Citylink. Itulah kekuatan vibrasi pengalaman. Nomor 2, bungkus yang indah menjadi wajib setelah isi kado yang bagus. Pertanyaan, mengapa McDonald sukses? Apakah karena Big Mac-nya, atau ayam gorengnya, atau Mac buburnya? Tidak, jujur, Big Mac, Mac Chicken, Mac bubur, dan Mac lainnya rasanya biasa saja. Lebih enak ayam Suharti mungkin, ayam Gantari mungkin di Blok M. Kenapa peminat motor besar fanatik dengan Harley Davidson layaknya sekte tertentu? Apakah karena kecepatannya, kehandalan mesinnya, bentuknya? Jawabannya tidak. Anda keliru besar kalau menganggap Harley bisa lari kencang. Mesinnya setangguh tembok Cina. Atau sekali lagi, saya ada teman yang selalu dan sangat fanatik dengan Hard Rock Cafe. Apa kira-kira yang membuat mereka fanatik seperti itu? Makanannya, live musiknya? Percaya, sama sekali bukan itu. Kenapa Starbucks sukses di belahan bumi manapun? Apa karena frappuccino-nya atau karena green tea latte-nya? Sekali lagi jawabannya, tidak. McDonald, Hard Rock Cafe, Starbucks, Harley Davidson sukses bukan karena yang disebut konten atau isi. Konten atau what to offer, atau konten adalah apa yang ditawarkan ke pelanggan. McDonald sukses bukan karena makanannya. Starbucks sukses bukan karena kopinya. Mereka sukses karena konteksnya, yaitu how to offer. Bukan apanya atau konten, tapi bagaimana konteks atau bungkusnya itu lebih penting. Bagaimana cara kita menawarkan produk, itu adalah konteks. Bagaimana melayani pelanggan, itu adalah konteks. McDonald sukses dengan konsep service cleanliness-nya, family value-nya, keramahannya terhadap anak-anak dengan disediakan arena bermain, event-event khusus untuk ulang tahun, merchandise Hello Kitty, dinosaurus, Toy Story, dibungkus dengan fun dan friendly. Itu semua adalah konteks. Kesimpulan, kredo yang harus dimanfaatkan oleh kita untuk meningkatkan omset dan meningkatkan profit adalah jadikan pelanggan menjadi voice kita. Jadikan pelanggan menjadi ambasador kita. Jadikan pelanggan duta besar kita. Jadikan produk Anda menjual dirinya sendiri. Selamat melayani dengan indah, selamat menjalankan bisnis dengan indah.